Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunda Mariza NIM 34202011 membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah ekologi. Baiklah, langsung saja pertanyaan pertama. Berikan contoh bukti evolusi, anatomi perbandingan, embriologi perbandingan, biologi molekuler pada masa lalu dan masa sekarang. Contoh bukti evolusi, anatomi perbandingan sementara vertebrata seperti burung, ikan paus, dan manusia karena mempunyai struktur dasar tulang lengan depan yang sama, kemudian melewati proses perubahan evolusi dari nenek moyang yang umum, kemudian menampilkan fungsi yang berbeda. Embriologi perbandingan. Pada awal perkembangannya, ikan menunjukkan perkembangan yang mirip dengan embrio hewan lain dan manusia, walaupun pada akhirnya bentuk dewasa setiap organisme tersebut menjadi berbeda. Kesamaan embrio pada saat awal perkembangannya merupakan hal yang menunjukkan adanya kesamaan nenek moyang pada hewan-hewan tersebut. Pada hewan vertebrata, pertumbuhan dan perkembangan embrio memperlihatkan bentuk yang mirip satu dengan yang lainnya. Pada perkembangan lebih lanjut, embrio-embrio tersebut menunjukkan adanya perbedaan. Pada awal perkembangannya, embrio ikan hiu, ayam, dan simpanse itu memiliki kemiripan meskipun hasil akhirnya berbeda. Dalam embriologi perbandingan terdapat hubungan kekerabatan pada vertebrata yang ditunjukkan adanya persamaan bentuk perkembangan yang dialami dari zigot sampai embrio. Nah, semakin banyak persamaan yang dimiliki oleh embrio-embrio tersebut, maka semakin dekat hubungan kekerabatannya. Biologi molekuler. Semua organisme hidup tersusun oleh kode genetik atau DNA yang sama, fosfat dan 4 basa nitrogen yang saling berkombinasi menghasilkan sifat-sifat fenotip yang berbeda. Kode genetik ini bersifat universal melalui proses transkripsi dan translasi kode-kode genetik ini diterjemahkan menjadi asam-asam amino yang menyusun protein. Secara universal, protein seluruh makhluk hidup tersusun oleh kombinasi 20 asam amino. Kesamaan struktur protein menjadi perhatian khusus para ilmuwan dalam mempelajari evolusi. Soal yang kedua itu berikan contoh genetik drift, efek leher botol, dan efek pendiri di Indonesia. Efek pendiri terjadi ketika segelintir individu terisolasi dari populasi yang lebih besar. Kelompok yang lebih kecil dapat mendirikan populasi baru dengan kolam gen yang berbeda dari populasi sumber. Nah, sedangkan efek leher botol itu adalah penurunan ukuran populasi secara besar-besaran yang diakibatkan karena adanya perubahan yang mendadak pada lingkungan. Soal yang ketiga itu berikan contoh mutasi yang Anda temui di kehidupan sehari-hari. Contoh mutasi yang dapat ditemukan di kehidupan sehari-hari itu adalah tanaman gandum, Alohexaploid, Triticum astipum yang merupakan tanaman aploliploid. Nah, tanaman ini terjadi pengadaan sel kromosom pada kromosom non-homolog dari spesies yang berbeda. Alopoliploid terjadi karena penghilangan antara dua spesies. Kemudian ada mutasi pada manusia, contohnya itu sindrom Down. Mutasi ini terjadi akibat kelebihan satu kromosom pada salah satu kromosom homolognya. Sindrom Down merupakan mutasi trisomi pada kromosom 21. Soal yang keempat itu apa yang kalian ketahui tentang isolasi reproduksi prezigot dan post-trizigot. Berikan contoh juga yang kalian temui di kehidupan sehari-hari. Nah, isolasi reproduksi ini dibagi menjadi dua, yaitu isolasi reproduksi prezigot dan isolasi reproduksi post-trizigot. Isolasi reproduksi prezigotik terjadi karena adanya barrier atau penghalang sebelum terjadinya proses pembuahan atau fertilisasi. Nah, sementara itu isolasi reproduksi post-zigotik terjadi ketika individu hasil perkawinan tidak dapat bertahan hidup atau tidak dapat menghasilkan keturunan steril. Seperti manusia yang punya selera musik bermacam-macam, burung juga punya cara bernyanyi yang berbeda. Ada kelompok burung yang lebih besar suka nyanyi penuh melodi dan kicauan yang jelas. Di sisi lain ada kelompok burung yang kicauannya cenderung panjang kayak bunyi suling. Ternyata kicauan ini guna menarik jenis betina yang berbeda juga. Ada tipe burung betina yang suka dengan jantan dengan nyanyian yang panjang, ada juga sukanya dengan burung-burung yang kicauannya singkat. Nah,
Singa itu merupakan jenis Panthera leo, sementara harimau adalah Panthera tigris. Tapi jika pada suatu kondisi kedua kucing besar ini kawin, mereka akan menghasilkan keturunan spesies baru yang belum pernah ada sebelumnya. Jika singa jantan dikawinkan dengan harimau betina, maka akan menghasilkan spesies bernama liger atau nama Indonesianya simau.